Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam naungan iman dan Islam. Dalam video kali ini, saya dan kelompok saya, kelompok 4, akan membahas mengenai tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran. Disimak ya. Nah, yang pertama ada pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama yaitu tafsir. Tafsir menurut bahasa etimologi ialah menerangkan dan menjelaskan. Nah, ia merupakan bentuk dari taf'il yang diambil dari kata alfaz yang artinya menjelaskan, membuka, dan menyatakan. Nah, jadi kata alfaz merupakan bentuk masdar dari fassara yufassiru, tafsiran yang secara logas berarti menjelaskan, menerangkan, menyatakan, dan membukakan yang sesuatu yang tertutup dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir Al-Quran sendiri berarti penjelasan, penerangan, atau yang semakna dengan akan maksudnya Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya ada menurut Az-Zarkashi di dalam kitabnya yaitu Al-Burhan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk mengenal kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan menggunakan tafsir ini kita bisa mencatat bahwa dalam tafsir ini ada 4 objek pembahasan, yaitu yang pertama mengenal sosok Al-Quran dengan segala sosok dan profilnya. Yang kedua mendapat penjelasan makna-makna tiap ayat. Yang ketiga yaitu menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir ada menemukan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya ada takwil. Takwil secara bahasa berasal dari kata al-al yang berarti kembali ke asal. Nah, adapun menurut istilah takwil ada 2, yaitu yang pertama usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang didukung oleh lafaz tersebut. Dengan kata lain, takwil berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan merupakan makna lahirnya. Yang kedua, takwil berarti memalingkan lafaz dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang dikandung oleh lafaz tersebut, jika kemungkinan lafaz itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Selanjutnya yang terakhir yaitu terjemah. Terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Nah, kemudian kemasukan tak marbutoh menjadi al-tarjamatun yang berarti pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Contohnya Al-Quran Indonesia sendiri berasal dari bahasa Arab kemudian artinya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Secara terminologis, terjemah ialah mengungkapkan makna kalam atau pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa dengan kalam yang lain dan dengan menggunakan bahasa lain atau bukan bahasa pertama yaitu bahasa Arab, lengkap dengan makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu terjemah menurut istilah ada 2, yaitu yang pertama terjemah harfiah yang artinya memindahkan kata-kata dari suatu bahasa ke bahasa lainnya yang susunan kata diterjemahkan sesuai menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah yang artinya menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterkaitan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perbedaan tafsir tawil dan terjemah.
Kalau tafsir tawil itu adalah pemakaiannya banyak dalam lafaz-lafaz dan mufrad. Yang kedua, jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, banyak berhubungan dengan riwayat. Yang keempat, digunakan dalam ayat-ayat muhkamat jelas. Yang kelima, bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki. Sedangkan tawil yaitu pemakaiannya lebih banyak makna-makna dan susunan kalimat. Yang kedua, kebanyakan diistinbat oleh para ulama. Yang ketiga, banyak berhubungan dengan dirayah atau pengetahuan empiris. Dan yang keempat, menerangkan hakikat yang dikehendaki. Sedangkan terjemah adalah yang merupakan salinan teks Arab sebagai bahasa Al-Quran kepada bahasa lain, tidak menyentuh pada maksud mendalam suatu ayat. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Klasifikasi tafsir Bi'al-Matsur, Bi'al-Rai, dan Bi'al-Isyari. 1. Bi'al-Masyir. Tafsir Bi'al-Masyur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Penafsiran Al-Quran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan para tabi'in. Jadi, bila merujuk pada definisi di atas, ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran Bi'al-Masyur. Pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Quran sendiri. Misalnya penafsiran kata mutakin pada surat Al-Imran ayat 33 dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menafsirkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan seterusnya. Kedua, otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas mubayyin Al-Quran. Misalnya penafsiran Nabi terhadap kata az-zulm pada surat Al-An'am ayat 6 dengan pengertian syirik dan pengertian ungkapan al-kusya dengan ar-rami pada firman Allah, dan siapakanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda. Quran surat Al-Anfal ayat 8. Ketiga, penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran, umpamanya penafsiran Ibnu Abbas terhadap kandungan ayat surat An-Nasr dengan kedekatan wahyu kewafatan Nabi. Keempat, penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat. 2. Bi'al-Raidan. Adapun istilah tafsir Bi'al-Rai dijadikan sebagai lawan dari tafsir Bi'al-Mashtur dengan makna ra'yu adalah logika pendapat, akal, dan opini. Maksudnya sumber penafsiran suatu ayat bukan didasarkan pada riwayat dan sanad yang sampai ke sahabat atau Rasulullah SAW, melainkan penjelasannya datang dari diri sang mufasir sendiri. Tafsir Bi'ar-Rai ialah tafsir yang menggunakan rasio atau akal sebagai sumber penafsirannya. Tafsir Bi'ar-Rai, tafsir yang di dalamnya menjelaskan makna mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan istinbat yang didasarkan pada ra'yu semata. 3. Bi'al-Isyari. Tafsir Isyari ialah menafsirkan ayat Al-Quran di samping sesuai zahir ayat, juga disertai takwil yang tidak menurut zahirnya, tersirat atau menggabungkan makna yang zahir yang makna tersembunyi. Sebagai contoh firman Allah SWT, sesungguhnya zakat itu hanya untuk para fakir dan miskin. Quran surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini berbicara tentang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, tetapi sementara kaum sufi di sampingnya memahami demikian juga, mereka memahami sebagai isyarat bahwa siapa yang ingin memperoleh limpahan karunia Allah dalam hatinya, maka hendaklah ia menjadi fakir kepada Allah, yakni menampakkan kebutuhan mutlak kepada Allah saja, tidak kepada hal yang bersifat materi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode tafsir. Metode tafsir muncul beraneka metode dan kreativitas para ulama dalam menyajikan tafsir sesuai dengan kecenderungan mereka dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Metode tafsir
Metode tafsir dapat dipahami sebagai struktur atau cara penyajian penulis tafsir. Maksud dari struktur penulisan tafsir adalah karena penulis tafsir Al-Quran dengan mengikuti para pendahuluannya atau menggunakan metode yang dibuatnya sendiri. Kedua itu adalah metode ijmali. Kata ijmali menunjukkan kalau tafsir yang menggunakan metode ini menjelaskan makna ayat secara singkat, berlarut-larut. Kepada penjelasannya sangat detail. Ketiga, metode madui. Secara metode berarti tematis. Istilah madui diartikan dengan tema merupakan istilah kontemporer bahasa Arab. Yang keempat, metode perbandingan mukari atau mukarah. Sesuai namanya, tafsir ini menggunakan cara perbandingan baik. Perbandingan satu ayat dengan ayat yang lain, atau perbandingan ayat dengan hadis. Yang kedua yaitu corak tafsir. Corak penafsiran yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena musafir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkan pun memiliki corak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai. Adapun beberapa tafsir yaitu pertama, tafsir bercorak riwayat. Tafsir bercorak riwayat adalah tafsir yang melandaskan penafsirannya berdasarkan riwayat, baik itu yang bersumber dari Nabi Muhammad langsung, dari sahabat maupun tabi'in. Yang kedua yaitu tafsir bercorak fikih. Corak tafsir fikih adalah corak tafsir yang menitik beratkan kepada pembahasan atau masalah-masalah fikih dan cabang-cabangnya, serta membahas perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam mazhab. Tafsir fikih ini juga dikenal dengan tafsir ahkam, yaitu tafsir yang lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu tafsir bercorak tasawuf. Tafsir yang bercorak sofistik atau tasawuf dalam ilmu tafsir klasik didefinisikan sebagai suatu tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari sudut eksoterik atau berdasarkan makna-makna tersirat yang tampak oleh sufi dalam suluknya. Yang keempat yaitu tafsir bercorak filsafat. Tafsir filsafat yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, seperti tafsir Bi'al-Rai. Dalam hal ini, ayat lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pikiran yang menjustifikasi ayat. Adapun penafsiran falsafi sendiri memiliki gaya atau corak tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya, yakni 1. Adanya kecenderungan untuk menyatukan antara pemikiran filsafat dengan agama sehingga bisa dikatakan agama adalah filsafat. Adanya kecenderungan untuk menafsirkan Al-Quran dengan menyesuaikannya dengan teori-teori dalam filsafat yang menurut sebagian kalangan dianggap bertentangan dengan agama. 5. Tafsir bercorak lugawi, kebahasaan, dan adabi sastra. Istilah tafsir berlagahi oleh beberapa kalangan dianggap sebagai tafsir lugawi. Kebahasaan. Kemunculan tafsir jenis ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat muslim ayat masa tabi'in yang masa perlu untuk mengetahui mufadat dari masing-masing kata yang ada dalam Al-Quran. 6. Tafsir bercorak masyahir. Al-Fasir adalah al-maqsahid adalah suatu corak tafsir yang maknanya mengarah pada visi Al-Quran baik universal maupun parsial yang bertujuan mewujudkan kemasalahan manusia. 7. Tafsir ilmiah adalah mufasirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori ilmiah pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.